Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kearifan lokal sebagai pemecah masalah hukum. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Bintang Ramadhani Subandi, NIM 186. Kedua, Muhammad Javana Trida Surya, NIM 192. Ketiga, Muhammad Ridwan, NIM 199. Keempat, Farhan Kamil, NIM 205. Kelima, Lara Suci Nugrahini Muntas, NIM 212. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat, sedangkan kearifan berarti kebijaksanaan. Jadi, kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk memecah masalah sehari-hari. Secara yuridis, kearifan lokal telah diperkenalkan dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain yakni untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika dan moral serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni. Ciri-ciri kearifan lokal: mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal yaitu 1. Kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Beberapa jenis kearifan lokal seperti nilai, norma, etika, dan ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional, primbon, kalender, dan prasasti atau budaya menulis di atas lembaran daun lontar. 2. Kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal yang tidak berwujud seperti adat istiadat, kepercayaan, hukum adat, dan petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang bisa berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai ajaran tradisional. Dengan petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Selanjutnya, jika dijabarkan bentuk-bentuk kearifan lokal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai. Nilai memiliki arti yakni segala sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk di dalam lingkungan masyarakat. Nilai juga bisa dijadikan dasar untuk mempertimbangkan sikap dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, yaitu norma. Norma yakni merupakan seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yang sifatnya nyata
tegas, dan juga jelas. Yang ketiga yaitu etika. Etika merupakan peraturan yang ada di masyarakat, biasanya dijadikan sebagai acuan dalam bersosialisasi, baik di lingkungan masyarakat maupun yang lainnya. Selanjutnya keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang mengedepankan sisi emosional. Biasanya, kepercayaan akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain, di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Yang kelima adalah adat istiadat, yaitu kumpulan dari tata kelakuan yang sifatnya kekal dan menyatu kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Sanksinya juga cukup berat bagi yang melanggar. Contohnya, seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhi hukuman berupa pengucilan dari kelompoknya. Yang keenam, yaitu hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan, yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu ketentuan khusus. Yaitu aturan khusus adalah aturan yang mengatur secara khusus sebuah peraturan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kearifan lokal. Apa aja sih fungsinya itu? Yaitu yang pertama, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai petuah, kepercayaan, dan juga sastra dan pantangan. Yang keempat, bermakna sosial, etika, dan moral. Itulah merupakan fungsi kearifan lokal. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah hubungan kearifan lokal dengan sosiologi hukum. Sebagaimana diketahui bahwasannya sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sedangkan kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau biasa disebut dengan local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya antara sosiologi hukum dengan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, karena semisal jika pemerintah membuat suatu hukum tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, maka hal tersebut akan merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat. Contoh kasus daripada hubungan kearifan lokal dengan sosiologi hukum adalah kasus konflik yang terjadi di seluruh provinsi Maluku tahun 1999 hingga tahun 2002 yang mencakup Maluku bagian utara hingga tenggara. Selama ini diketahui dan dikenal sebagai konflik horizontal antara dua komunitas agama besar yang ada di Maluku, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, maka konflik yang terjadi di Maluku adalah konflik sosial yang melibatkan banyak aspek seperti kesenjangan ekonomi, kemudian perebutan jabatan politik, hingga bermuara pada konflik yang membawa nama agama, tetapi tidak membuahkan hasil yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Dari studi kasus di atas, kami menawarkan dua penyelesaian. Yang pertama adalah dari segi pemerintah menurunkan aparat TNI Kodam 6 Patimura untuk proaktif berupa mengadakan pertemuan bersama para letupati dan para raja se-Maluku. Kesempatan itu dibuat untuk menghimbau para letupati maupun raja agar selalu menjalin silaturahmi dengan para warganya sehingga kedekatan
dan ikatan emosional antara seorang latupati dan raja serta warga akan terbentuk menjadi satu ikatan kepribadian yang kokoh dan kuat pada akhirnya. Kemudian penyelesaian kedua yakni dengan cara pela. Pela merupakan salah satu tradisi budaya yang berkembang dalam masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya dalam tataran kesatuan masyarakat adat yang lebih dikenal dengan sebutan negeri atau desa. Pela sebagai bentuk kearifan lokal dalam proses perdamaian di Maluku sebenarnya merupakan upaya masyarakat untuk mampu menjadi modal sosial dan juga modal politik bagi masyarakat. Pela juga berfungsi sebagai media penyelesaian apabila terjadi konflik maupun pertikaian dalam masyarakat baik dalam skala kecil hingga skala besar seperti tahun 1999 hingga 2002 ini. Dan itulah akhir dari penyampaian kelompok 6 Sosiologi Hukum dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.